menyampaikan visi misinya dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, program visi misi Helmy Muslihan ketika terpilih menjadi gubernur mewujudkan Bengkulu yang religius dan bahagia. Kebahagiaan itu diinginkan oleh seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, apakah itu petani, nelayan, janda tua, lansia, anak yatim, menginginkan yang namanya kebahagiaan. Maka seorang gubernur itu diberikan amanah berupa APBD. APBD itu uang rakyat, bukan uang pribadinya gubernur. Sehingga tidak boleh kemudian APBD itu hanya mencantumkan selera para pejabat, tetapi juga harus mencantumkan selera masyarakat yang ada di desa terutama. Karena desa-desa itu kurang lebih ada 1.513 desa di provinsi ini, itu adalah wilayah Provinsi Bengkulu. Sehingga persoalan pertama yang diinginkan masyarakat di desa ketika Helmy Hasan berkunjung ke desa adalah infrastruktur jalan. Masih banyak sekali jalan-jalan yang hancur. Di desa Ulu Talo misalnya kami berkunjung ke sana, jalannya Masya Allah sungguh sangat perlu diperbaiki. Begitupun ketika Helmy Hasan berjalan di Muko-Muko, Bengkulu Utara, di Kaur, hampir seluruhnya jalan-jalan kita juga mengalami kerusakan parah dan perlu perhatian. Begitupun anggaran perangkat desa. Anggaran perangkat desa ini perlu diperhatikan oleh APBD Provinsi Bengkulu. Sehingga insya Allah Helmy Hasan jadi gubernur, 1% minimal dari APBD Provinsi itu akan kita gelontorkan untuk perangkat desa. Dan kita juga mencatat di sini bagaimana kemudian hak-hak para anak-anak yatim yang ada di provinsi hari ini juga sedikit terabaikan. Maka ke depan insya Allah Helmy Hasan Muslihan jadi gubernur, wakil gubernur, maka seluruh anak-anak yatim di Provinsi Bengkulu apapun suku agamanya akan diangkat anak oleh gubernur, wakil gubernur dan seluruh pejabat provinsi yang ada. Dan juga dari APBD kita akan kita berikan santunan, makanan, uang pakaian kepada janda tua, lansia tua, sehingga kemudian mereka juga bisa merasakan dampak dari APBD itu. Terima kasih. Dan misi daripada yang disampaikan Bapak Gubernur, bahwa kami berprinsip bahwa 100% jalan provinsi harus mulus. Dan kita menyiapkan juga 100.000 hektar lahan produktif untuk meningkatkan pertanian. Dan 100.000 ekor sapi kerbau sesuai dengan daerahnya nanti. Di samping itu kita akan menyiapkan 1 desa 1 ambulan. Dan juga 1 desa minimal ada 1 hafiz. Yang juga yang perlu diperhatikan bahwa siswa SLTA gratis untuk semua persekolahan. Di samping itu kami peduli terhadap janda maupun terhadap anak-anak dan juga terhadap disabilitas. Terwujudnya transportasi udara, serta tersedianya air bersih, lampu jalan, sarana olahraga, seni dan budaya, dan wifi gratis di setiap desa. Demikian juga kami menyiapkan pabrik untuk mengolah hasil pertanian perkebunan dan juga balai raya dan mobil dinas setiap Sabtu Minggu dipergunakan untuk rakyat. Demikian juga kami menyiapkan setiap 1 kecamatan 1 rumah sakit mini, menyediakan penginapan gratis bagi masyarakat desa yang dirawat di M. Yunus, dan terwujudnya juga pelayanan rumah sakit yang terbuka terindah di dunia, serta melaksanakan budah rumah agar benar-benar masyarakat budaya, serta haji gratis bagi imam dan khotib. Sekian, terima kasih. Apa strategi yang saudara lakukan untuk meningkatkan lama sekolah dan kualitas SDM Bengkulu? Ya, dalam 20 kunci bahagia, Helmy Muslihan telah mencatatkan beasiswa dan seragam sekolah gratis. Persoalan pendidikan adalah persoalan yang fundamental, karena memang pendidikan ini menjadi syarat mutlak satu negara akan menjadi besar atau tidak. Maka fokus dari APBD provinsi juga harus concern terhadap pendidikan. Salah satunya persoalan di desa adalah banyak sekali masyarakat di desa-desa di kelurahan yang pintar dan cerdas, tapi kemudian keuangan orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan mereka di tingkat yang lebih tinggi. Sebut saja misalnya ada anak desa yang kepingin jadi dokter, tapi kemudian terkendala oleh anggaran dana orang tuanya.
Maka disinilah pemerintah harus hadir dalam bentuk APBD untuk rakyat, memberikan beasiswa kepada anak-anak di desa yang ingin menjadi dokter tapi kemudian orang tuanya tidak punya kemampuan. Dan kemudian banyak di desa juga yang ingin menjadi hafiz Quran tetapi kemudian orang tuanya terkendala untuk membiayai ke pondok pesantren. Maka ini juga menjadi beban pemerintah untuk memberikan beasiswa. Dan bukan hanya itu, setiap tahun ajaran baru pada emak-emak itu pusing 7 keliling karena mereka harus beli koyo untuk menghilangkan penyakit di kepalanya. Tapi ternyata sakitnya bukan di kepala tapi di dompet. Karena di awal tahunan baru hampir seluruh SMA itu kemudian tidak digratiskan baju seragamnya. Maka insya Allah Helmi Hasan Muslihan jadi gubernur, seluruh SMA di Provinsi Bengkulu ini kita akan belikan seragam gratis dari APBD untuk rakyat. Karena APBD itu bukan punyanya gubernur, APBD itu bukan punyanya anggota DPR, tapi APBD itu punya seluruh rakyat Provinsi Bengkulu, termasuk para ibu-ibu yang setiap tahun ajar baru pusing 7 keliling dikarenakan harus membeli seragam sekolah. Ya, memang ada program pemerintah pusat, ada beasiswa untuk SD, SMP, SMA, dan juga ada beasiswa untuk sarjana. Tetapi ruangnya masih banyak, dan space ini tidak boleh hanya kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat, tetapi juga APBD provinsi juga akan kemudian mengambil ruang-ruang itu. Agar kemudian di desa nanti ada dokter desa, ada hafiz Quran di desa, ada ulama-ulama di desa, dan desa serasa kota. Tidak boleh kemudian desa terbelakang. Terima kasih. Baik, kebijakan penanganan COVID-19 apa yang harus diambil oleh pemerintah Provinsi Bengkulu serta bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut? Memang benar-benar yang dikatakan ada atau tiada telah menjadi korban begitu banyak termasuk di Provinsi Bengkulu. Ini adalah merupakan tugas daripada pemerintah meningkatkan pelayanan agar benar-benar masyarakat mengerti dan terhindar daripada COVID tersebut. Antara lain, pemerintah harus aktif di dalam mensosialisasikan cara-cara kita menghadapi COVID-19 ini. Di samping itu juga pemerintah harus menganggarkan semaksimal mungkin agar kita bisa menyiapkan kebutuhan-kebutuhan apabila di daerah tersebut terjadi COVID-19. Walaupun sudah ditentukan, tetapi ada juga beberapa daerah yang kita dengar tidak melaksanakan hal tersebut. Untuk ini, untuk Bengkulu, ini wajib untuk kita laksanakan agar masyarakat terbebas dari COVID-19 ini. Yaitu dengan sosialisasi kita sampaikan tadi, maupun juga dengan kita siapkan peralatan untuk menghadapi agar tidak terjadi penyebaran yang begitu meluas terhadap masyarakat Bengkulu. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertanya kepada Cakup 2. Dulu ada program Visit Bengkulu. Anggarannya berapa yang digelontorkan dan berapa wisatawan yang kemudian sudah datang dengan program itu? Yang kedua, soal COVID mungkin, ketika kita minta stay at home masyarakat Bengkulu, maka kemudian masyarakat banyak yang kesulitan pangan terutama makanan. Apakah kemudian program pembagian sembako itu Cagup nomor 2 atau tidak? Ya. Termasuk juga soal bagaimana meningkat kesejahteraan, program konkretnya apa? Apa yang dibuat nanti Cagup 2 dan 1? Terima kasih. Program pemerintah Kota Bengkulu dalam menjawab semua itu adalah APBD untuk rakyat. APBD untuk rakyat ini adalah bagaimana porsi terbesar uang rakyat itu dikembalikan kepada kemakmuran rakyat. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat itu punya pekerjaan. Kalau punya pekerjaan tapi jadi buruh itu tidak ideal. Tapi pemerintah Kota Bengkulu ingin mendorong agar setiap orang di Kota Bengkulu tidak lagi sulit untuk mengakses modal. Kalau dengan bank mereka harus punya syarat ini, syarat itu. Tetapi melalui APBD untuk rakyat, program 1 miliar 1 kelurahan, dan itu telah berkontribusi cukup besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Ada 22.000 lebih masyarakat yang tadi tidak bekerja kemudian bekerja. Ibu-ibu rumah tangga yang tadinya hanya berharap kepada penghasilan suaminya, sekarang mereka punya usaha sendiri. Sebut saja seorang anak muda di Jembatan Kecil, tadinya dia menganggur, pinjam modal 5 juta, punya pisang pasir sampai ke Linggau dia punya usaha sekarang. Ya, di Kota Bengkulu sudah membuat program namanya 1 miliar 1 kelurahan, di mana setiap masyarakat yang ingin bekerja tapi tidak ada tempat bekerjanya, kita dorong mereka untuk punya usaha. Modalnya dari uang rakyat Kota Bengkulu. Ibu-ibu rumah tangga yang tadinya hanya menunggu suaminya dari laut,
kemudian mereka sekarang tidak berharap lagi dengan suaminya, tapi mereka sudah punya usaha di rumah tangga sendiri, tanpa harus meninggalkan kota Bengkulu, tanpa harus meninggalkan rumahnya, mereka sudah punya usaha sendiri. 1 miliar satu kelurahan itu adalah program bentuk APBD untuk rakyat. Dan kemudian kita juga mendirikan satu rumah sakit Kota Bengkulu, RSAD, yang pelayanannya terbaik di dunia. Kata siapa? Kata Helmi Hasan. Saudaraku sekalian, di sana ada salon gratis. Siapapun yang sakit di sana tidak boleh pulang sebelum dikrembat, pesel, maset, gratis. Bahkan kuku kaki, kuku tangannya pun harus dibersihkan dulu. Sehingga orang-orang katakan, ya, ini adalah rumah sakit pelayanannya terbaik di dunia. Insya Allah. Ya, persoalan ini adalah ketika masyarakat itu dalam betul-betul kondisi sulit. COVID-19 ini membuat hampir seluruh masyarakat terdampak COVID-19. Berbicara mengenai kebutuhan pangan, karena pemerintah provinsi membuat program dan kabupaten kota dan pusat juga stay at home. Dan Menteri Dalam Negeri juga dalam instruksinya sudah menegaskan agar kemudian pemerintah juga memperhatikan bagaimana masyarakat tidak kelaparan. Maka APBD itu harusnya merespon agar setiap masyarakat itu diberikan makanan. Di Jakarta pun begitu dilakukan. Pak Presiden pun melakukan itu. Tapi berapa porsi APBD kita yang kemudian kita gunakan itu? Nah, ini yang menjadi hal yang menurut saya penting. Soal jangka panjang, yes, kita perlu membuka 100.000 lahan produktif. Kita perlu membagikan 100.000 ekor sapi, kambing, kerbau. Yes, kita harus memberikan pupuk gratis. Yes, kita juga harus mampu membeli hasil pertanian mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menjadi gubernur itu sudah diputuskan jauh-jauh hari. Sehingga tidak perlu pilkada gubernur ada caci maki, sumpah serapah. Mari kita jadikan momentum pilkada gubernur ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah pilih Helmi Muslihan kalau gara-gara partai, gara-gara suku, gara-gara tetangga, gara-gara kenal, gara-gara jalan mulus, gara-gara 100.000 ekor sapi, gara-gara 100.000 hektar lahan produktif, ataupun gara-gara satu desa satu ambulan. Jangan pilih Helmi Muslihan gara-gara itu, tapi pilihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pilih Helmi Hasan Musliman karena Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tolong Helmi Muslihan mewujudkan program 20 kunci bahagia itu. 20 kunci bahagia itu bukan hayalan apalagi ilusi. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan di Kota Bengkulu, sebagian besar sudah terwujud. Maka insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan doa seluruh adik sanak, seluruh warga Bengkulu tercinta, mari kita jadikan momentum pilkada gubernur ini momentum bagi kita untuk saling tebar kebaikan, saling doa, mendoakan agar kemudian gubernur provinsi ke depan betul-betul ditolong Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kalau tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala, maka wallahi tidak akan pernah ada kebaikan. Jangankan program 20 kunci bahagia, satu baik tidak akan terjadi. Tetapi insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ke depan APBD Provinsi Bengkulu betul-betul untuk rakyat. Tidak ada lagi anak yatim yang bersedih, tidak boleh ada lagi janda tua yang kemudian bersedih, dan tidak boleh ada lagi janda-janda muda yang tidak mendapatkan jodohnya. Begitupun para jomblo tentunya. Perhatian pemerintah provinsi tidak hanya jalan, tidak hanya pabrik, tidak hanya sapi, tetapi juga masyarakat harus berbahagia. Dan bahagia itu kuncinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan agama secara sempurna, makmurkan masjid-masjid dan rumah ibadah. Waktu habis.